semua, kami dari kelompok 2 kelas 11 IPA SMA Surya Bangsa. Hari ini kami akan menjelaskan tentang cara kerja gida dan proses pembentukan urin. Perkenalkan, nama saya Kezia dan saya Doven. Tujuan dari kami melakukan percobaan ini adalah kami mengetahui bagaimana cara kerja gida dan proses pembentukan urin. Alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada terigu. Terigu ini berperan sebagai gula, garam, urea. Dan ini adalah makanan ikan. Makanan ikan ini ada warna hijau. Warna hijau ini sebagai protein dan warna merah sebagai sel-sel darah. Di sini ada air. Air ini berperan sebagai plasma darah. Di sini ada colong dan penyaring. Penyaring ini berperan sebagai glomerulus atau filtrasi. Di sini ada selang dan spons. Ini berperan sebagai tubulus contractus proximal. Di sini ada botol ini berperan sebagai tubulus contractus distal. Dan ini ada pewarna kuning yang kita pakai. Warna ini sebagai cairan pedu. Sekarang kita akan membuat larutan darah. Pertama-tama kita tuangkan makanan ikan secukupnya. Lalu berikutnya kita tuang terigu secukupnya. Setelah itu kita aduk-aduk rata. Setelah tercampur dalam ini sudah ada glukosa atau gula, garam, urea, dan sel-sel darah yang berwarna merah dan berwarna hijau adalah protein. Sekarang kita akan membuat bahan tinggi yang tersusun atas glomerulus dan kapsul glomer. Ini saringannya dimasukkan ke dalam corong. Setelah itu kita akan membuat tubulus contractus proximal yang terdiri atas selang dan spons. Spons ini nanti akan berfungsi dalam proses reabsorpsi. Sekarang sudah masuk semua. Sekarang kita akan membuat tubulus contractus distal. Di dalam tubulus contractus distal kita memasukkan pewarna yang berperan sebagai cairan pedu. Cairan pedu ini berwarna kuning, itu yang akan memberi warna kuning pada urin. Setelah itu kita akan susun corongnya dimasukkan ke dalam selang yang berperan sebagai tubulus contractus proximal. Setelah kita akan masukkan larutan darah. Penyaring ini saya sebut dengan efron. Efron ini terdiri dari badan malpighi. Setiap badan malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsul glomer. Di penyaringan ini ada beberapa yang tidak tersaring, adalah partikel-partikel yang berukuran besar seperti sel-sel darah yang berukuran besar dan protein. Yang tersaring hanya partikel-partikel yang berukuran kecil seperti glukosa, garam, dan urea. Hasil dari proses filtrasi ini yang terbentuk adalah urin primer. Urin primer kemudian akan masuk ke dalam tubulus contractus proximal. Di dalam tubulus contractus proximal ini akan terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian setelah terjadi proses absorpsi, urin akan menjadi urin yang bening. Kemudian ini akan disebut dengan urin sekunder. Di urin sekunder ini masuk ke dalam tubulus contractus distal. Maka di dalam tubulus contractus distal terjadi augmentasi atau penyerapan air dan
terjadi penambahan zat yang tidak diperlukan tubuh serta penambahan zat warna yang diberikan oleh cairan tertentu. Kemudian urin dari ginjal ini akan dibawa keluar dari ginjal melalui ureter yang akan bermuara di kantong kemih. Kemudian dari kantong kemih akan keluar dari tubuh melalui ureter. Sekian dan terima kasih.